video kali ini Ibu akan menjelaskan akibat gerakan bumi dan bulan terhadap matahari. Gerakan yang akan Ibu bahas kali ini yaitu yang pertama ada gerakan bumi, kemudian gerakan bulan, dan yang terakhir adalah gerhana. Yang pertama adalah gerakan bumi. Nah, bumi ini melakukan dua gerakan, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Yang pertama adalah gerak rotasi, di mana rotasi bumi ini adalah gerak perputaran bumi pada porosnya. Dalam sekali berotasi, bumi membutuhkan waktu 24 jam. Kemudian, apa sih akibat yang ditimbulkan dari gerak rotasi bumi? Pertama, rotasi bumi ini mengakibatkan pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari mengalami waktu siang hari. Sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari mengalami waktu malam hari. Kemudian yang kedua, gerak rotasi bumi mengakibatkan gerak semu harian matahari. Artinya, kita menyangka bahwa matahari yang bergerak, padahal bumilah yang berotasi. Kita menyangka bumi bergerak dari timur ke barat, padahal ia bergerak dari barat ke timur. Rotasi bumi yang bergerak dari barat ke timur inilah yang menyebabkan kita dapat melihat matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Yang selanjutnya, akibat dari gerak rotasi bumi adalah perbedaan waktu di berbagai tempat. Bumi ini dibagi menjadi 24 zona waktu yang berbeda-beda berdasarkan pada garis bujur pada zona atau wilayah tertentu. Selain berotasi, bumi juga mengalami gerak revolusi. Revolusi bumi ini adalah gerak perputaran bumi mengelilingi matahari. Dalam sekali berevolusi, bumi membutuhkan waktu selama 1 tahun. Nah, kemudian apa saja akibat yang ditimbulkan oleh gerak revolusi bumi? Yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini menyebabkan matahari seolah-olah bergeser di antara garis balik utara dan garis balik selatan. Akibat perbedaan titik jatuh matahari di antara lintang tersebut berdampak akan adanya perbedaan musim. Kemudian yang kedua, akibat dari revolusi bumi adalah perubahan lamanya siang dan malam. Ketika matahari berada di belahan bumi utara, maka belahan bumi utara akan mengalami siang lebih lama daripada malam. Sebaliknya, belahan bumi selatan mengalami siang lebih pendek daripada malam. Begitupun sebaliknya. Setelah gerakan bumi, ada gerakan bulan. Bulan melakukan 3 gerakan, yaitu berputar pada porosnya atau yang disebut dengan rotasi. Kemudian yang kedua, berputar mengelilingi bumi atau yang disebut dengan revolusi bulan. Dan yang ketiga, bersama bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, waktu yang diperlukan bulan untuk sekali berotasi dan berevolusi yaitu sama, selama 29,5 hari atau kurang lebih selama 1 bulan. Gerakan bulan ini menyebabkan terjadinya perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi, atau yang disebut dengan fase-fase bulan. Ada bulan sabit, bulan paruh, ada bulan cembung, dan bulan penuh atau yang sering kita sebut dengan bulan purnama.
Dari kedua gerakan tersebut, yaitu gerakan bumi dan bulan dalam mengelilingi matahari, dapat menyebabkan terjadinya gerhana. Nah, gerhana ini ada gerhana bulan dan ada juga gerhana matahari. Baik, anak-anak, pertama, Ibu akan menjelaskan gerhana bulan terlebih dahulu. Gerhana bulan ini terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus karena cahaya matahari yang menuju bulan akan terhalang bayangan bumi. Gerhana bulan hanya terjadi ketika bulan purnama. Yang pertama adalah gerhana bulan total atau yang disebut dengan umbra. Terjadi apabila seluruh bagian bulan berada dalam bayangan inti bumi. Bulan sebagian ini terjadi apabila sebagian bulan berada dalam umbra dan sebagian lagi berada dalam penumbra. Baik, kemudian setelah gerhana bulan ada gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi bila matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus sehingga sinar matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan. Nah, gerhana matahari ini terjadi pada siang hari ketika bulan dalam fase bulan mati atau bulan baru. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya. Gerhana matahari terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada gerhana matahari total, kemudian yang kedua gerhana matahari sebagian, dan yang ketiga ada gerhana cincin. Gerhana matahari total ini terjadi pada bagian bumi yang masuk dalam umbra bulan. Kemudian, gerhana matahari sebagian terjadi pada bagian bumi yang masuk dalam penumbra bulan. Kemudian yang terakhir, gerhana matahari cincin terjadi bila bulan tidak cukup menutup matahari sehingga matahari terlihat seperti cincin. Gerhana ini terjadi saat bulan berada pada jarak terjauh dari bumi. Nah, ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Oke, baik anak-anak, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.